Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aritonang dengan NIM 2440518. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu lingkungan baik secara global, nasional dan lokal. Isu lingkungan merupakan suatu permasalahan lingkungan seperti pada lingkungan global, lingkungan nasional, dan lingkungan lokal. Isu lingkungan global. Masalah lingkungan yang kita hadapi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik berasal dari pencernaan air maupun pencernaan udara, yang menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Terjadinya hujan asam dan penipisan lapisan ozon juga merupakan masalah lingkungan yang menjadi masalah global karena dapat terjadi di seluruh dunia. Pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan intensitas efek dari rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas karbon dioksida, metana, dan uap air menahan panas di atmosfer, menyebabkan suhu bumi naik. Penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara. Dampaknya termasuk perubahan iklim ekstrim, naiknya permukaan air laut, pencairan es di kutub, dan kerusakan ekosistem. Hujan asam adalah fenomena lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara, di mana hujan memiliki tingkat kesamaan yang lebih tinggi dari biasanya karena adanya polutan di atmosfer. Proses terjadinya melibatkan beberapa tahap seperti pencemaran udara oleh polutan seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx, berasal dari pembakaran berbahan fosil. Dampak dari hujan asam ialah 1. Tumbuhan terancam mati akibat pengikisan jaringan epidermis dan hewan terancam mati akibat peningkatan karbon dioksida. Yang kedua itu, hujan asam menyebabkan berbagai macam penyakit. Ketiga, mengancam keberlangsungan industri dan merusak material bangunan. Keempat, merusak ekosistem air. Cara mencegah kerusakan akibat hujan asam yaitu terdapat beberapa cara. Yang pertama, 1. Terapkan 3R secara konsisten. Kedua, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga, perbanyak ruang terbuka atau tumbuhan hijau. Dan yang keempat itu mengurangi penggunaan energi listrik. Penipisan lapisan ozon. Pemanasan global sering dikaitkan dengan menipisnya lapisan ozon di bumi. Tentu dengan semakin tipisnya serta berlubangnya lapisan ozon dapat menimbulkan dampak yang tidak normal bagi bumi dan segala isinya. Dampak negatif dari penipisan ozon yaitu 1. Menyebabkan kanker kulit pada manusia. Kedua, menyebabkan katarak pada manusia, yaitu ketiga, melemahkan sistem imunitas pada badan. Yang keempat, memusnahkan hasil pertanian. Yang kelima itu memusnahkan kehidupan laut. Selanjutnya, menyebabkan pemanasan global dan mencairnya es di kutub-kutub bumi serta naiknya permukaan air laut. Solusi untuk penipisan lapisan ozon itu kita dapat lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, hindari menggunakan ODS yaitu, dan yang kedua, meminimalkan penggunaan kendaraan. Ketiga, gunakan produk pembersih rumah yang ramah lingkungan. Dan yang keempat itu penggunaan nitrous oxide harus dilarang. Isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional merupakan permasalahan lingkungan yang akibatnya dirasakan cukup luas. Untuk bahasan ini, kita membahas dua pengaruh, yaitu dari banyak kegiatan manusia dan alam. Di negara Indonesia, banyak terjadi perusakan lingkungan yang mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem di alam. Banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan karena meningkatnya volume air. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya akibat pemanasan global, yaitu dapat meningkatkan tingginya permukaan air laut sehingga beberapa daerah di pesisir pantai akan terkena luapan air tersebut. Selain itu, banjir juga disebabkan karena meningkatnya curah hujan dan tidak ada
adanya saluran air yang baik dan cukup untuk menampung air hujan. Banjir juga dapat disebabkan oleh kurangnya resapan air karena tanah telah tertutupi. 2. Kerusakan hutan. Hutan di Indonesia banyak berkurang dan yang masih ada banyak mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan hutan yang paling besar karena ulah manusia. Manusia melakukan eksploitasi dari hutan secara berlebihan dan mengabaikan segi ekologisnya. Faktor alam yang merusak hutan salah satunya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini dipicu oleh musim kemarau yang panjang maupun pemanasan global. Sampah. Manusia sebagai konsumen setiap harinya menghasilkan sampah atau limbah. Limbah yang dihasilkan berupa organik dan anorganik. Sampah anorganik dihasilkan dari rumah tangga maupun industri. Sampah merupakan masalah sosial yang dapat menyebabkan konflik. Indonesia, masalah sampah kurang dapat dalam menangani sampah tersebut. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan tumpahnya minyak ke perairan. Dampaknya tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang dan menyebabkan fotosintesis terganggu dan dapat mengakibatkan kematian ekosistem organisme laut. Tsunami berasal dari dua suku kata, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Jadi tsunami adalah gelombang yang menyerang pelabuhan dari daratan yang disebabkan oleh gangguan dari dasar laut. Penyebab tsunami adalah gempa bumi yang didasari oleh letusan gunung berapi. Diawali dengan gempa bumi, air laut tiba-tiba naik ke permukaan bumi. Air laut tiba-tiba surut dan bau garam menyengat serta longsor di bawah laut. Isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal adalah efek dari kegiatan yang ada di permukaan bumi, baik yang secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Berbagai macam isu lingkungan muncul di berbagai wilayah di Indonesia dan tentu saja banyak masyarakat yang merasa derita, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas kerusakan alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Cara mengatasi kekeringan yaitu 1. Mengatasi kekeringan dengan embung, yaitu embung diperuntukkan untuk menyediakan air ketika kemarau panjang. Yang kedua, mengatasi kekeringan dengan waduk, yaitu melakukan pengerukan waduk agar lebih dalam sehingga waduk bisa menampung air yang lebih banyak. Ketiga, mengatasi kekeringan dengan penghijauan, yaitu dengan penghijauan alangkah baiknya dilakukan di daerah hulu, diikuti dengan melakukan pengurangan konversi lahan di daerah hulu. Turasi air laut, yaitu naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan atau peristiwa meresapnya air laut ke dalam air tanah. Intrusi air laut merupakan salah satu fenomena di mana air laut mencerna air tanah sehingga air tanah tidak dapat digunakan kembali oleh makhluk hidup di atasnya. Penyebab terjadinya intrusi air laut diantaranya itu 1. Berkurangnya air di daratan, 2. Pengambilan air tanah secara berlebihan, serta yang terakhir itu kenaikan permukaan air laut. Dampak yang terjadi dari intrusi ini yaitu 1. Penurunan kualitas air tanah, 2. Terjadinya tanah menjadi salin, dan terakhir itu air menjadi payau. Abrasi pantai. Abrasi adalah kegiatan batuan dan material yang terbawa oleh air laut, terlempar oleh ombak yang terlempar ke garis pantai, lalu menghancurkan juga membawa lebih banyak material ke laut. Sederhananya, abrasi pantai adalah pengikisan atau erosi yang terjadi di daerah pantai atau pesisir. Abrasi adalah jenis erosi yang terjadi karena air laut. Penyebab abrasi pantai yaitu pasang surut air laut dan ombak. Yang ketiga itu badai. Keempat, perubahan iklim. Kelima, iklim dan ulah manusia seperti pengerukan. Pasir pantai, pembangunan infrastruktur, perusakan hutan bakau, dan segala macam kegiatan yang mengganggu ekosistem pantai dapat menyebabkan abrasi. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.